warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Dimas Wisnawijaya dari Prodi Pendidikan Jasmani akan menjelaskan manajemen pendidikan jasmani, struktur, organisasi sekolah, bagian-bagian dan tugas pokoknya. Oke, yang pertama struktur organisasi sekolah. Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Nah, terus struktur organisasi sekolah merupakan suatu bentuk berupa urutan atau daftar, berfungsi sebagai suatu upaya dalam menjelaskan tugas dan fungsi dari setiap komponen penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dengan sekolah tersebut. Struktur di dalam organisasi dibuat untuk menjalankan tugas fungsi masing-masing jabatan. Struktur organisasi secara jelas mampu memisahkan tanggung jawab dan wewenang anggotanya. Yang pertama, kejelasan kedudukan dan koordinasi. Yang kedua, kejelasan dalam jalur hubungan. Yang ketiga, kejelasan tanggung jawab. Yang keempat, pengendalian dan pengawasan. Nah, di sini struktur dalam sekolah. Yang pertama yaitu yang paling atas kepala sekolah, di bawah kepala sekolah yaitu wakil kepala sekolah, terus kepala tata usaha, dan di bawah ada strukturnya lagi yaitu dari kurikulum, kesiswaan, sarana, prasarana, dan humas. Terus di bawahnya lagi koordinator PK, koordinator ITC, terus guru serta siswa. Tugas kepala pokok sekolah yaitu menyusun program kerja sekolah, mengawasi proses belajar mengajar sebagai pembinaan kesiswaan, terus pelaksanaan pembimbingan dan penilaian bagi para guru serta tenaga pendidikan lainnya. Yang kelima, menyelenggarakan administrasi sekolah, melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan sekitar dan masyarakat. Dan berikutnya tugas wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah membantu kepala sekolah menyusun rencana, pembuatan program kegiatan dan program pelaksanaan, pengorganisasian ketenagakerjaan, pengkoordinasian, terus penilaian, pengawasan, mengidentifikasi, dan pengumpulan data. Terus tugas bagian kurikulum yaitu menyusun pembagian tugas para guru, mengelola semua kegiatan belajar mengajar, menyusun jadwal evaluasi, menyusun kriteria untuk kenaikan kelas dan kurikulum, menyusun pelaksanaan UAS dan UAN, menyusun instruktur untuk kegiatan belajar mengajar, menyusun kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya tugas bagian kesiswaan, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, pengarahan, pembinaan, OSIS, menginventarisasi absensi dan pelanggaran, pembinaan sekolah, pelaksanaan kegiatan 5K, pembinaan sekaligus pelaksanaan kegiatan 5K, penilaian terhadap semua siswa mewakili sekolah terhadap kegiatan di luar sekolah, perencanaan kegiatan sekolah siswa lulus. Terus tugas bagian sarana dan prasarana. Yang pertama, mencatat semua alat barang yang masuk, mencatat alat laboratorium yang telah masuk, mencatat alat peraga, alat penyusunan anggaran sekolah. Terus tugas bagian hubungan masyarakat atau humas, membina kerjasama dan masyarakat sekitar sekolah, membantu pelaksanaan tugas BP3. Tugas guru mata pelajaran, melaksanakan segala kegiatan pembelajaran. Yang kedua, melaksanakan kegiatan penilaian proses pembelajaran ulang, harian, umum, dan akhir.
Yang ketiga, melaksanakan penilaian analisis hasil ulang harian, melaksanakan program perbaikan, pengayaan, dan mengisi daftar nilai siswa, membuat catatan tentang kemajuan dan dari hasil belajar, mengisi daftar hadir siswa sebelum memulai pelajaran. Terus tugas wali kelas, pengelolaan kelas, terus penyelenggaraan administrasi kelas, mengisi daftar kemampuan nilai belajar, membuat catatan khusus tentang siswa, pencatatan mutasi siswa, mengisi buku laporan, penilaian hasil belajar, pembagian buku laporan dan dari hasil belajar. Terus tugas BK, bimbingan konseling. Yang pertama, menyusun program dan pelaksanaan bimbingan dan konseling, koordinasi dengan wali kelas, rangka untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh para siswa, memberikan saran untuk pertimbangan kepada siswa dalam memperoleh gambar tentang lanjutan pendidikan dan lapangan pekerjaan yang sesuai. Terus tugas bagian perpustakawan, menyusun tata tertib pustaka, membuat perencanaan pengadaan buku, bahan pustaka, media elektronik, pengurusan pelayanan perpustakaan, pemeliharaan dan perbaikan buku-buku, melakukan pelayanan bagi siswa. Yang keenam, menyimpan buku perpustakaan atau media elektronik. Yang selanjutnya, tugas bagian laboratorium, mengatur perencanaan pengadaan alat dan bahan di laboratorium, menyusun jadwal dan tata tertib dalam penggunaan laboratorium, mengatur penyimpanan dan daftar alat-alat laboratorium, memelihara dan melakukan perbaikan alat-alat laboratorium, menyusun program kerja tata usaha sekolah, mengelola keuangan sekolah, mengurus administrasi. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketata usahaan secara berkala, mengordinasi dan melaksanakan tugas. Sekian, terima kasih presentasi dari saya.